Cuan YouTube channel. Pada channel ini kita akan ngebahas tentang ekonomi, keuangan, investasi, dan hal cuan lainnya. So, tetap stay tune ya guys di akun YouTube Invest Cuan. Pada video Invest Cuan kali ini kita akan ngebahas tentang resesi. Loh, kenapa ya? Kok kita akan ngebahas tentang resesi? Sebelum kita ngebahas video lebih lanjut, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya guys. Thank you. Oke, kita kembali ke resesi. Kenapa ya kok kita nggak bahas tentang resesi? Karena beberapa minggu terakhir ini banyak banget nih berita-berita yang ngebahas tentang resesi. Seperti berita ini, dan banyak sekali. Sebenarnya resesi itu apa ya? Resesi ini berkaitan erat dengan COVID-19. Kenapa? Karena asal mulanya resesi itu berawal dari adanya penyebaran virus COVID-19 baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, yang menyebabkan beberapa negara itu mengalami gunjang-ganjing dalam perekonomiannya. Sebenarnya resesi itu apa ya? Resesi adalah pertumbuhan ekonomi di mana mengalami negatif atau minus selama 2 kuartal berturut-turut. 1 tahun terdiri dari 4 kuartal guys, kuartal 1, 2, 3, dan 4. Dimana kalau misalnya ekonomi suatu negara mengalami pertumbuhan negatif pada 2 kuartal berturut-turut, maka dipastikan negara tersebut mengalami resesi. Selain itu, resesi adalah penurunan ekonomi di mana aktivitas perdagangan maupun industri itu berkurang. Nah, bisa ditandai dengan adanya penurunan PDB selama 2 kuartal berturut-turut. Nah, sebenarnya PDB itu apa ya? PDB atau produk domestik bruto adalah produksi jasa atau barang yang dihasilkan oleh suatu negara selama periode waktu tertentu. Biasanya sih setahun sih periodenya. Nah, PDB ini dijadikan sebagai alat untuk mengukur sebenarnya gimana sih perekonomian suatu negara. Sebenarnya yang masuk ke zona resesi itu nggak hanya Indonesia, tapi ada beberapa negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea, Singapura, dan beberapa negara lainnya. Indonesia masuk ke zona resesi pada kuartal ketiga. Kenapa? Karena kuartal pertama masih positif, yaitu positif 2,97. Sedangkan pada kuartal kedua negatif, yaitu minus 5,32. Nah, untuk kuartal ketiga ini diproyeksikan negatif, yaitu 2,9%. Jadi, pada kuartal ketiga ini Indonesia dipastikan udah resesi. Pengumuman pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga ini akan dilangsungkan pada 5 November guys oleh BPS. Akan tetapi, walaupun diumumkan pada 5 November, pemerintah melalui Badan Kebijakan Fiskal telah menetapkan bahwa Indonesia pasti resesi. Kenapa? Karena perhitungan kuartal ketiga itu dari bulan Juli, Agustus, dan September. Sebenarnya apa ya dampak dari resesi? Dampak dari resesi ini bersifat destruktif yang dapat menciptakan pengangguran secara luas. Nah, pengangguran ini bersifat sangat fatal. Kenapa? Dari pengangguran, konsumsi masyarakat tuh bakal menurun. Nah, ini berakibat pada pengusaha ataupun industri juga menurun. Karena nggak ada yang beli produk mereka. Banyak masyarakat yang menganggur, masyarakat nggak punya uang, masyarakat nggak punya uang buat beli produk atau jasa. Akibatnya adalah industri semakin turun, semakin lemah karena produk mereka nggak laku di pasaran. Selain itu, bagi yang pada baru lulus, kayak anak kuliah, anak SMK yang baru lulus itu juga sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan. Kenapa? Karena ya perekonomiannya sedang goyah juga, pertumbuhannya sedang negatif. Jadi sangat sulit mencari pekerjaan. Selain itu, dengan ada resesi banyak juga orang yang kehilangan tempat tinggal. Misalnya nih, orang ada cicilan KPR selama 20 tahun atau 10 tahun misalnya. Karena berdampak resesi, lalu di PHK, nggak bisa bercicilan. Akibatnya mereka jadi nggak punya tempat tinggal karena nggak bisa bayar kontrakan, nggak bisa bayar cicilan KPR, dan lain sebagainya. Lalu sebenarnya upaya apa ya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak resesi yang ada di Indonesia? Berikut adalah beberapa upaya pemerintah untuk meredam resesi yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu pemerintah melakukan belanja besar-besaran. Nah, belanja besar-besaran yang dilakukan pemerintah ini merupakan suatu pengungkit yang sangat berguna untuk meredam resesi supaya kita tidak dalam kondisi terjun bebas ke dalam resesi.
Nah, belanja pemerintah itu seperti kayak pemberian bansos, BLT kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kembali daya beli masyarakat suatu produk, sehingga bisnis yang ada di Indonesia maupun industri itu tumbuh dan berkembang kembali karena produk mereka itu dibeli oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah juga sudah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Tujuannya apa? Tujuannya agar dengan adanya COVID itu, gimana caranya supaya ekonomi itu tetap bertumbuh dengan baik dan jangan sampai kita terjun bebas ke arah resesi yang lebih mendalam. Selain itu, pemerintah juga melakukan pemberian kredit rendah kepada UMKM dengan tujuan UMKM itu bisa terus tumbuh usahanya dan disokong oleh bantuan pemerintah melalui kredit yang rendah, kredit berbunga rendah maksudnya. Nah, pemerintah juga melakukan penanaman dana pada perbankan dengan tujuan perbankan itu dapat memberikannya kepada sektor-sektor yang diperlukan serta untuk memutar kondisi ekonomi di Indonesia. Lalu, apa ya yang masyarakat perlu lakukan dalam menghadapi resesi? Ada empat tips and triknya nih guys untuk masyarakat dalam menghadapi resesi ini. Mau tahu apa aja? Nah, yang pertama yaitu jangan panik. Nah, panik itu adalah kunci untuk kita menghadapi resesi ini. Kenapa? Karena kalau masyarakat panik itu justru akan menggoyahkan kembali perekonomian kita dan bahkan kita bisa lebih parah resesinya. Kenapa? Contohnya nih, ingat gak pada saat pertama kali pengumuman 2 warga Indonesia yang terkena positif COVID-19, orang pada panik kan? Orang pada panik, lalu semua orang pada belanja ke supermarket, borong ini, borong itu, borong ini, dan bahkan orang pada berbondong-bondong borong masker. Nah, akibatnya adalah justru persediaan stok di supermarket tuh jadi berkurang, dan bahkan lebih parahnya lagi adalah karena terlalu banyak permintaan terhadap satu barang, akibatnya adalah harga barang itu terus melambung tinggi. Hingga pada saat itu ada tuh masker satu kotak sampai 5 juta. Padahal biasanya nggak sampai semahal itu. Nah, itu terjadi karena masyarakat panik dan orang pada beli masker, akibatnya harga masker melambung tinggi karena dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Nah, pada saat resesi ini jangan sampai ya kita panik dan mengalami hal tersebut kembali. Nah, tips yang kedua yaitu mulai sekarang kita mulai deh mengurangi belanja-belanja yang nggak penting, maksudnya nggak perlu-perlu banget. Kayak contohnya kita beli mobil mewah dulu, terus beli perhiasan. Nah, itu kita kurang-kurangin dulu saat ini untuk belanja-belanja hal yang nggak penting. Mendingan duitnya disimpan dulu, takutnya nanti resesi makin panjang kan nggak ada yang tahu gimana untuk kedepannya. Nah, tips yang ketiga yaitu kita mulai nih guys nabung dana darurat. Kenapa? Karena dana darurat itu penting banget untuk kita ke depannya. Karena nggak ada yang tahu kan resesi itu sampai kapan, sampai akhir tahun atau gimana, kita juga nggak tahu. Nah, kalau kita punya dana darurat setidaknya dalam kehidupan di masa mendatang kita udah lumayan cenderung aman karena kita punya simpanan buat membeli produk-produk sembako ataupun konsumsi untuk kehidupan sehari-hari. Jadi intinya ke depannya kita lebih aman kalau kita punya dana darurat di masa pandemi COVID ini, terutama dalam menghadapi resesi. Nah, tips yang keempat atau tips yang terakhir yaitu kita sama warga negara Indonesia maupun sesama tetangga, teman harus menumbuhkan rasa gotong royong, saling membantu antara teman yang kesulitan dan teman yang merasa berlebih. Nah, kita mengutamakan nih guys, kalau beli produk dalam negeri dulu, beli produk dari teman, meningkatkan penjualan UMKM, kayak beli barang itu setidaknya sekarang nggak usah yang di luar negeri, kita beli yang produk Indonesia aja untuk meningkatkan UMKM kita agar terus tumbuh dan berkembang. Sekian video Invest Cuan kali ini tentang resesi. Gimana nih guys, ada tanggapan nggak tentang resesi? Atau kalian punya komentar sendiri tentang resesi? Atau kalian juga punya cara gimana ya masyarakat dalam menghadapi resesi ini? Bisa komen di bawah ya guys. Ditunggu. Thank you. Semoga Indonesia dalam menghadapi resesi ini kuat, dan untuk kedepannya ekonomi Indonesia kembali tumbuh dan berkembang. Thank you. Dadah. Yap, yang terpenting jangan lupa selalu pakai masker ya guys.
Dadah!